warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para rabbi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita di pagi yang penuh barakah ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia-Nya kepada kita, nikmat-Nya baik yang tampak maupun yang tidak, yang kita rasakan setiap waktu dalam kehidupan kita. Maka kita semuanya memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita banyak ilmu yang mengajarkan kepada kita sekalian apa yang tidak kita ketahui. Dan kepada keluarga beliau, sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita melanjutkan pembahasan Al-Qira'ah ba'da Al-Fatihah, bacaan di dalam salat setelah kita membaca suratul Fatihah. Kemarin sebagiannya sudah saya bacakan, sudah saya sampaikan bahwa keadaan di dalam sholat yang paling utama, yang paling agung itu adalah keadaan di saat kita berdiri. Karena di saat kita berdiri, yang kita baca adalah surat Fatihah, yang merupakan surat yang paling agung dalam Al-Quran. Dan setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surah-surah yang lain dari surah-surah Al-Quran. Kemarin sudah kita bahas tentang keutamaannya, keutamaan Al-Quran itu sendiri, dan bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW serta para salafus soleh, para pendahulu kita, generasi umat ini yang terbaik, interaksinya bersama Al-Quran. Di saat mereka membaca, di saat mereka mendengar, bagaimana sikap mereka dan respon mereka bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagai orang mukmin berusaha bagaimana ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala kian bertambah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyifati orang mukmin, salah satunya wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa
Nah, di saat kita sholat, setelah kita membaca suratul Fatihah, imam membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita mendengarkan apa yang dibaca oleh imam, agar apa yang dibacakan tadi benar-benar menyirami lubuk hati kita, sehingga keimanan akan tumbuh, berkembang, meningkat, dan memberikan bekas dalam hati kita. Membekas ayat-ayat Allah itu benar-benar memberikan asar atau bekas ke dalam hati kita. Jangan sampai kemudian ayat-ayat yang dibaca itu berlalu begitu saja. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, menggambarkan tentang keadaan hati manusia yang sudah mengeras dan membatu. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kata Allah, kemudian mengeraslah hati-hati kalian sesudah itu. Fahiya kal hijarah. Hati yang mengeras, saking kerasnya itu seperti batu. Aw asyaddu qaswa. Bahkan lebih keras daripada batu hati manusia ketika sudah menjadi keras. Tapi insya Allah orang mukmin yang senang membaca Al-Quran, yang sering mendengar ayat-ayat Quran, tidak sampai hatinya mengeras seperti batu. Karena dari waktu ke waktu, dari dalam sehari semalam, minimal 5 kali kita diperdengarkan ayat-ayat Allah. Itu tujuannya agar hati ini tidak menjadi keras. Siraman-siraman Al-Quran setiap harinya menyuburkan hati-hati yang gersang, menghidupkan hati-hati yang mati. Sebab ketika keras dan mati itu seperti batu, bahkan bisa lebih keras dari batu. Mengapa Allah katakan au asyaddu qaswa? Mengapa dikatakan lebih keras daripada batu? Karena kata Allah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Kalau kita lihat batu-batu itu, bukankah dia memancarkan air? Ada air yang terpancar dari batu itu. Kata Allah, air yang terpancar dari batu itu, atau batu yang memancarkan air, itu karena menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut kepada Allah. Karena batu-batu itu ngerti bahwa yang kelak akan menjadi bahan bakar api neraka, yang menjadikan hidupnya api neraka itu adalah, diantaranya adalah batu. Makanya para batu ini menangis. Ada yang memancarkan air. Wa inna minha lama yashaqqaq wa yakhruju minhul ma. Ada yang pecah. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna minha lama yashaqqaqu. Ada yang pecah wa yakhruju minhul ma. Kemudian dari batu yang pecah tadi keluar air. Itu pada hakikatnya batu tadi menangis. Wa inna minha, ada lagi batu kata Allah, lama yahbit, yang jatuh. Batu-batu jatuh dari atas ke bawah. Semuanya kata Allah, yang terpancar air, yang pecah dan yang jatuh, itu kata Allah Taala min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Nah, hati-hati kita, hati orang mukmin yang senantiasa harus melakukan sholat, dan di dalam sholat yang diperdengarkan ayat-ayat Allah, itu dia jangan sampai kemudian tidak mengambil bekas, ya, tidak membekas di dalam hati. Harapannya bisa membekas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Kenapa? Karena kalau hatinya menjadi keras, itu tanda
bahwa dia akan menjadi orang yang celaka. Kerasnya hati itu menunjukkan akan celakanya orang itu dan tersesatnya nanti orang itu. Nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah." Maka celakalah, kata Allah. Allah mengatakan maka celaka bagi siapa? Lil qasiyati qulubuhum, bagi orang yang keras hati-hati mereka. An dzikrillah, dari mengingat, min dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka itu kata Allah di dalam kesesatan yang nyata. Jadi kerasnya hati itu akan menyebabkan seseorang menjadi celaka. Surat Al-Zumar ayat 32, ya, surat Al-Zumar ayat 32. Di ayat 33-nya Allah mengatakan, Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik, berita yang terbaik. Nggak ada yang lebih baik daripada Al-Quran. Itu adalah merupakan berita yang terbaik. Kitaban mutasyabiha, kitab yang satu dengan yang lain terdapat kesamaan. Mutasyabiha, masaniya, yang diulang-ulang. Karena Al-Quran hendaknya ayat-ayatnya terus menjadi wirid-wirid harian yang diulang-ulang. Taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Yang kemudian orang-orang mukmin yang takut pada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka membaca kitab Allah Al-Quran ini, bukan hanya hatinya yang bergetar, sampai kulitnya bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Menjadikan hati mereka terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai firman-Nya itu sudah terus membasahi hatinya, maka hati seorang mukmin akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat dari petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surat setelah surat Al-Fatihah itu. Ada dua rambu-rambu. Yang pertama, al-italah. Rambu yang pertama ketika kita membaca surat setelah Fatihah itu adalah rambu yang pertama itu panjang bacaannya. Nah, cuma kapan kita membacanya dengan panjang? Itu rambu yang pertama. Rambu yang kedua al-ijaz. Ya, al-ijaz. Sebaliknya al-italah. Kalau italah artinya qawi, panjang, kalau ijaz singkat. Nah, kapan kita membacanya dengan singkat itu? Tidak panjang. Nah, kita lihat dulu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah yutirul qiraah, adanya Rasulullah itu memperpanjang bacaannya, mutadabbiran fiha, dalam rangka beliau merenungkannya, ma'a ijazihi lis-shalah wa itmamihi laha. Bacaan yang panjang penuh tadabbur, kemudian salat beliau itu sempurna. Dengan salat yang sempurna. Di sini dikatakan la kama yaf'aluhu katsirul muslimin al-yawm min taqsiril qiyam wa qillatil qira'ah. Sementara yang banyak dilakukan oleh kita sekarang ini, yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin saat ini, sudah bacaannya nggak panjang, masih gerakan sholatnya nggak sempurna. Itu yang terjadi.
Di taksiril qiyam berdirinya kurang tidak lama. Qillatil qiraah ya otomatis bacanya juga sedikit yang dibacanya. Sampai kemudian kalau ada orang yang bacaannya agak panjang itu diingkari. Wallahu musta'an. Jadi Rasulullah SAW itu beliau memperpanjang bacaannya dengan penuh tadabbur dan sholat beliau yang sempurna, rukuknya, sujudnya itu semuanya sempurna. Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekian lama dia membantu Rasulullah, hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini termasuk sahabat yang usianya tua, meninggalnya sampai 100 tahun umurnya, hingga dia mendapati generasi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, generasi Khulafaur Rasyidin. Beliau mengatakan, "Ma shallaitu wara'a imamin qattu akhaffu salatin wala atam min salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak melakukan salat di belakang seorang imam, kata beliau, yang lebih sempurna dan lebih singkat daripada salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku tidak melakukan salat di belakang seorang imam akhaffu salatin, dengan salat yang paling ringan, wala atam, dan yang paling sempurna, min salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik menggambarkan salatnya Nabi itu ringan, tetapi apa? Sempurna. Akhaf wa atam, itu yang disifati oleh Anas bin Malik dari salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana la yasma' buka as-sabi fayukhaffif makhafata an tuhtan ummuhu. Di dalam riwayat Bukhari ada tambahan dari perkataan Anas tadi. Kata Imam Bukhari, dia menyembahkan dalam riwayat Anas tadi bahwa wa in kana, dan adanya Rasulullah SAW ketika beliau kemudian di saat menjadi imam mendengar tangisan seorang bayi, maka Rasulullah SAW meringankan sholatnya. Kenapa? Karena beliau khawatir ibunya yang sedang sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW itu terganggu dengan tangisan anaknya, sehingga beliau mempersingkat sholatnya. Tetapi pengertian adanya Rasulullah itu melakukan sholat dengan ringan tadi atau dengan singkat tadi, itu dengan sempurna. Gak ada yang lebih sempurna dari sholatnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang disifati oleh Anas bin Malik. Jadi kalau Anas menyifatinya dengan al-ijaz wa tamam, ringan, sempurna. Wal ijab alladhi kana yaf'aluhu laisa ma yadunnu man la yattali ala sifatin Nabi sallallahu ala salatihi sallallahu alaihi wasallam, ala sifati salatihi, fa innal ijab amrun nisbi raji'un ila sunnah la ila syahwatil imam. Nah, tetapi dalam memahami singkatnya salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ringannya salatnya Nabi, itu bukan menurut pikiran kita, tetapi harus pemahaman seperti apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik bahwa salatnya Nabi itu ringan. Pemahaman ringan itu harus dikembalikan kepada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kita harus melihat bagaimana salatnya Nabi. Yang dikatakan ringan itu bagaimana? Bukan kemudian setiap orang memahami ringan itu seperti ini, seperti sholat kita yang setiap hari itu. Tapi kita harus kembali kepada hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat dari sholatnya Nabi Muhammad SAW. Karena ringan itu relatif, singkat itu relatif. Mungkin singkatnya saya
dengan singkatnya gimana beda. Nah, gimana dengan yang lain berbeda, jadi relatif sifatnya. Nah, agar punya standar yang sama tentang pemahaman ringannya sholat Nabi Muhammad SAW, maka kita kembali kepada sunnahnya Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang sifat dari sholatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, coba kita lihat riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang surat-surat yang dibaca oleh Nabi. Ini kemudian menjadi standar ukuran ringan itu tadi. Karena Anas bin Malik tadi mengatakan, aku nggak pernah sholat di belakang seorang imam yang lebih ringan dan lebih sempurna dari sholatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW, beliau dalam sholat fajarnya, dalam sholat subuhnya, ayat yang beliau baca, surat yang beliau baca itu standarnya 60 ayat sampai 100 ayat. Ya, 60 sampai 100 itu standarnya. Dan itu dikatakan apa tadi? Ringan. Dikatakan ringan. Artinya dikatakan ringan 60 sampai 100 itu perbandingannya daripada membaca sampai 200, 300, 600 begitu. Itu perbandingannya. Dikatakan ringan tadi. Wa qara'a fil maghrib bil a'raf kama sahha anhu fi sunan an-Nasa'i wa hadha ijab bin nisbah ila al-Baqarah. Dan pernah juga, tapi tidak sering, hanya pernah di salat maghrib Nabi membaca surat Al-A'raf. Nah, ini masih difahami dengan ringan, maksudnya dibandingkan baca surat Al-Baqarah. Jadi perbandingan ringan itu kepada yang lebih panjang. Membandingkan ringan tadi itu. Wa fi sahih Muslim, dalam riwayat Muslim, annahu istaftaha, bahwa Rasulullah SAW membuka salat subuhnya bi suratil mu'minin, dengan surat Al-Mu'minun. Coba lihat berapa ayat itu surat Al-Mu'minun. Hatta idza jaa dzikru Musa wa Harun akhadat usa'lah faraka. Sampai pada waktu itu ketika Nabi membaca surat Al-Mu'minun, ketika sampai bacaan beliau kepada ayat-ayat yang menceritakan atau yang menyebutkan tentang Nabi Musa dan Nabi Harun di surat Al-Mu'minun itu, insalah, Nabi SAW keselak. Ya, faraka, lalu kemudian Nabi SAW ruku. Artinya beliau benar-benar terbawa dengan ayat-ayat yang dibaca itu. Sampai ketika ayat-ayat yang menceritakan tentang saudara beliau dari Nabi Musa, Nabi Harun, bagaimana Allah menceritakannya, beliau sampai kemudian nggak mampu membacanya. Sehingga Rasulullah SAW mengakhiri bacaannya di situ, lalu beliau ruku. Nah, coba kita lihat nanti di surat Al-Mu'minun itu, ayat yang menyebut tentang Musa dan Harun itu di ayat berapa? Ya, di ayat berapa dari surat Al-Mu'minun? Wa katsiran ma kana yaqra fil fajr bi surati Qaf. Yang terbanyak, yang sering Nabi itu kalau dalam salat subuhnya beliau membaca surat Qaf. Ya, Qaf wal Qur'anil Majid. Surat yang berapa? Surat Qaf, surat yang ke-50. Ya, surat ke-50. Memang surat Qaf itu dipilih oleh Nabi dibaca di salat yang jamaahnya mungkin lebih berkumpul lebih banyak, seperti sholat Jumat. Itu Rasulullah SAW sering membaca surat Qaf. Ya. Nah, begitu juga di surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr itu yang paling banyak dibaca oleh Nabi adalah surat Qaf. Wa qara'a marra fiha bit-Tur. Dan pernah juga Nabi membaca surat At-Tur. Itu tadi salat subuhnya. Wa qara'a fil maghrib bid-Dukhan wa bit-Tur. Ini juga bukan terus-terusan, enggak. Tapi kadang-kadang Nabi SAW dalam salat maghribnya baca surat Ad-Dukhan, baca surat At-Tur. Nah, kalau kita lihat Rasulullah SAW memanjangkan bacaannya di dalam salat subuh dibandingkan salat-salat yang lain.
Kenapa? Karena memang Allah mengatakan bahwa Quran di waktu subuh ini, inna Quran al-fajri kana mashhuda, mendapatkan kesaksian yang lebih dari para malaikat. Makanya Nabi SAW menambah panjangnya bacaan beliau di dalam salat subuh dibandingkan salat-salat yang lain. Yang kedua, kalau kita lihat juga kenapa Nabi SAW membaca surat yang lebih panjang di dalam salat fajarnya, karena memang bilangan salat subuhnya yang lebih pendek. Ya kan, kalau kita perhatikan salat subuh itu yang paling pendek rakaat, hanya 2 rakaat dibandingkan maghrib yang 3 rakaat, isya yang 4 rakaat, zuhur, asar 4 rakaat. Yang paling singkat, yang paling pendek adalah salat subuh. Nah, ketika rakaatnya pendek, maka Nabi kemudian menambah, menjadikan panjang dengan surat beliau, dengan surat yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Di samping itu, sholat subuh itu posisinya, ya, sholat subuh posisinya itu di pagi hari. Setelah orang beristirahat panjang di malam harinya. Jadi pasca kita semuanya pada tidur, nah, sholat subuh itu posisinya di situ. Orang sudah selesai istirahat mereka dan masih belum banyak berkecimpung dengan urusan-urusan dunia, karena semalaman kan sudah tidur. Beda dengan di siang hari, ya, kita sudah banyak berkecimpung dengan urusan dunia di waktu zuhur, di waktu asar, di waktu subuh masih belum fresh kita. Makanya dianjurkan agar kita memilih imam di waktu sholat subuh itu yang suaranya lantang, ya, agar nggak ngantuk, makmumnya biar nggak ngantuk. Kalau imamnya kemudian di waktu sholat subuh suaranya nggak jelas, ya, imam makmumnya bisa ngantuk semua. Nah, jadi posisi sholat subuh itu memang di saat orang sudah beristirahat lebih panjang, ya, di malam hari, dan kondisinya dalam keadaan fresh, jauh dari urusan-urusan duniawi. Hati ini lebih siap untuk mendengarkan bacaan yang lama hati ini. Tapi kalau di siang hari yang sudah penat hati seseorang karena sudah bergelut dengan urusan dunia, dari toko, dari pasar, hati nggak siap untuk mendengarkan bacaan-bacaan yang panjang, nggak siap. Tapi di waktu subuh hati seseorang itu dalam keadaan masih segar, hatinya, badannya, sehingga Nabi SAW memperpanjang bacaan beliau dari 60 ayat sampai 100 ayat. Di samping itu juga rahasia yang lain, sholat subuh itu menjadi permulaan, ya, menjadi permulaan dari aktivitas kita dalam sehari. Kita mulai dari sholat subuh, sehingga ini menjadi fondasi apa yang kita dengar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi bekal untuk memulai aktivitas kita dalam sehari itu. Jadi dimulainya dengan sholat subuh yang bacaan ayat-ayatnya lebih panjang dibandingkan sholat-sholat yang lain. Fa'utiyat fadlan minal ihtimam bihi'ah wa tafwidiyah. Nah, sedangkan sholat zuhurnya Nabi Muhammad SAW, begitu juga sholat asarnya, dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id berkata, kanat sholatul zuhur, adanya sholat zuhur itu tuqam, dilaksanakan. Fayutilu ahaduna fayattariqu ahaduna ilal baqi. Jadi gambarannya, kata sahabat, di saat sholat subuh sudah
dilaksanakan iqamah untuk salat subuh ketika sudah salat apa? Duhur dan asar. Jadi ketika sudah iqamah untuk salat duhur, lalu kemudian ada seorang sahabat ada yang pergi ke Baqi, fayaqdi hajatahu. Ya, dia melaksanakan hajatnya. Sumayati, kemudian dia kembali. Fayatawadda, sumayati ahlahu, dia mendatangi keluarganya, ke rumahnya, dia berwudu. Sumayarja ila masjid, kemudian dia kembali ke masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raka'atil ula, di mana Rasulullah itu masih dalam keadaan di dalam rakaat yang pertama. Gambarannya seperti itu. Jadi ketika iqamah, orang masih pergi untuk buang hajatnya, setelah itu wudu, ya. Setelah itu masih wudu, setelah wudu dia kemudian berangkat ke masjid, itu masih mendapati Rasulullah masih dalam rakaat pertama. Itu untuk sholat duhur. Nah, kalau kita sekarang iqamah masih mau wudu saja nggak buang air kecil, itu sudah sampai ke musola atau masjid, sudah bisa jadi sudah rakaat ketiga atau bahkan habis. Apalagi mandi. Wa an Abi Qatadah, dari Abi Qatadah, annahu kana yutawwil raka'atal ula min ad-duhri. Jadi Rasulullah SAW beliau memperpanjang rakaat pertamanya dari sholat duhur itu, wa yaqsuru tsaniyah, sedangkan beliau memperpendek di rakaat keduanya. Memberikan kesempatan ya kepada orang-orang yang masih baru pulang dari tempat kerjanya, mungkin masih wudu, dia masih ke kamar mandi. Makanya Nabi SAW memberikan kesempatan agar tidak terlambat, dia perpanjang di rakaat pertama. Tapi di rakaat keduanya tidak. Wa fi riwayat li Abi Daud, fa dhananna annahu yuridu an yudrika an-nas ar-rak'atal ula. Dalam riwayat Abu Daud, sahabat-sahabat yang sudah sholat bersama Nabi dalam sholat duhurnya itu semuanya pada mengira, Rasulullah SAW memperpanjang bacaannya ini sholatnya di rakaat pertama agar orang-orang itu bisa mendapati. Itu sangkaan kami, kata sahabat. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, in kana Rasulullah SAW la ya'muruna bit takhfif, bahwa adanya Rasulullah, kata Ibnu Umar ini kan sahabat yang perhatiannya terhadap sunnah Rasulullah itu sangat besar tadi. Perhatian betul ya dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar mengatakan Rasulullah itu menyuruh kami para sahabat, menyuruh apa? Bit takhfif, agar meringankan salatnya. Beliau menyuruh kami untuk meringankan. Wa in kana la ya'umuna bis shafa. Tetapi kata Ibnu Umar, Rasulullah itu menjadi imam untuk kami dengan membaca surat As-Saffat. Artinya apa? Tadi Rasulullah menyuruh kami meringankan, tapi beliau membaca ketika menjadi imam kadang-kadang baca surat As-Saffat. As-Saffat itu setelah surat Yasin, ya. Ya lumayan panjang. Itu maknanya apa? Bahwa Rasulullah SAW menafsirkan makna dari anjuran beliau untuk meringankan dengan apa yang beliau lakukan. Ringannya ya seperti itu yang dimaksud oleh Nabi, menyuruh kami untuk meringankan sholat itu. Bukan berarti ini bertentangan. Gimana Rasulullah menyuruh meringankan tapi kok Rasulullah sendiri baca surat As-Saffat? Nah, cara kita memahami riwayat ini artinya bahwa Rasulullah ingin menjelaskan bahwa apa yang diperintahkan Nabi kepada sahabatnya untuk meringankan sholat mereka, yaitu dengan apa yang dilakukan Nabi, bahwa ini yang dimaksud dengan ringan di situ. Rawahu Imam Ahmad wa Nasa'i. Dalam Sahih Muslim
dari Abu Sa'id, beliau berkata, kunna, kami para sahabat, nahzaru qiyam Rasulullah SAW fil dhuhri wal asar, fahazarna qiyamahu fil rak'atain al-ulayain min ad-dhuhri qadra alif lam mim tanzil. Jadi kata dalam riwayat Abu Sa'id dikatakan, kami para sahabat itu mengukur, ya, mengukur salatnya Rasulullah di waktu zuhur di 2 rakaat pertama dan rakaat keduanya, itu lamanya, ya, lamanya salatnya Nabi di waktu zuhur dan asar di rakaat pertama dan kedua itu sekitar lamanya orang membaca surat Alif Lam Mim sajadah. Ya, Alif Lam Mim tanzil. Yani Alif Lam Mim sajadah. Itu lamanya seperti itu. Di 2 rakaat pertama, ya, di 2 rakaat pertama dan 2 rakaat kedua. Wa hadzarna qiyamahu fil ukhrayain qadra nisf min dzalik. Sedangkan 2 rakaat yang terakhir, itu rakaat ketiga dan keempatnya, itu kami ukur, sahabat mengukur lamanya Rasulullah itu separuh dari Alif Lam Mim tanzil. Berarti lamanya Rasulullah sholat zuhur dan asarnya, zuhur begitu juga asar beliau, itu lamanya seperti orang baca surat Alif Lam Mim tanzil dan sempurna ditambah lagi separuhnya. Itu lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat zuhur dan asar. Nah, coba kita ukur nanti sholat zuhur kita ini selama itu enggak lama bacaan surat Alif Lam Mim tanzil ditambah separuh. Itulah yang dimaksud ringan. Jadi jangan menafsirkan ringan itu dengan akal kita sendiri, dengan nafsu kita, dengan kemauan kita. Nah, tapi kita kembali kepada asar dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama kana yaqra fi dhuhr bi suratil lail. Nah, sebagaimana juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca di waktu salat zuhurnya surat Al-Lail, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, wa suratul A'la, beliau baca surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, wal buruj, beliau baca surat Al-Buruj, was sama'i dzatil buruj, wat tariq, beliau baca surat Al-Tariq, was sama'i wat tariq, wal Luqman wad Dariyat, pernah juga membaca surat Luqman, baca surat Ad-Dariyat. Wa kana yusalli fil isya. Nah, sedangkan salat isya beliau bi awsatil mufassal ka suratil lail wa ma yuhibbu, yaitu adalah surat-surat yang panjangnya itu sama dengan ukurannya surat Al-Lail, wal laili idza yaghsha. Itu di dalam salat isya. Fakana salatu alaihi salatu wassalam wa qira'atu fiha. Nah, gambaran salatnya Nabi serta gambaran bacaannya Rasulullah di dalam salat itu ma'at tadabbur, dengan beliau merenungkan, bukan sekedar baca ya, tapi beliau renungkan bacaan yang beliau baca, bukan sekedar kita membacanya dengan lidah kita, tapi di samping beliau membaca, beliau merenungkan. Wahakala, dan demikian juga keadaan salat Khulafaur Rasyidin setelah Nabi Muhammad SAW. Salatnya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, ya begitu. Wahada Umar Al-Faruq, dikatakan Sayyidina Umar yasiru ala hadha an-nahy, beliau berjalan di atas jalan ini, artinya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau salat subuh menjadi imam, beliau baca surat An-Nahl, baca surat Yusuf, ya, baca surat Hud, baca surat Yunus, baca surat Al-Isra dan semacamnya dari surat-surat Al-Quran. Nah, ini yang mereka pahami, yang apa yang mereka ambil dari perbuatan Nabi SAW dan sekaligus perintah beliau.
Karena Rasulullah ya'muru bit-takhfif wa ya'umuna bis-shaffat. Jadi Rasulullah menyuruh kami meringankan dan beliau mengimami kami dengan surat as-saffat. Wa sabaqa ma'ana kayfiyatu salatihi fil khams. Nah, bagaimana dengan salatnya Mu'adz bin Jabal yang pernah ditegur oleh Nabi? Nah, dalam sebuah riwayat, Mu'adz ketika menjadi imam, kemudian Rasulullah SAW menegurnya dengan mengatakan, "Afattanun anta ya Mu'adz? Adakah kau ingin membuat fitnah kepada manusia wahai Mu'adz? Falaula sallaita bi sabbihi isma rabbikal a'la." Kenapa kau enggak salat dengan membaca surat Sabbihi isma rabbikal a'la, wasyamsi wa duhaha, atau surat asy-syams wa duhaha, wal laili idza yaghsha, atau baca surat al-lail? Fa innahu yusalli wara'akal kabir wad dha'if wa dal hajah. Karena yang salat di belakangmu wahai Mu'adz, di antara mereka ada yang sudah tua, ada yang punya kepentingan, ada yang masih anak-anak. Nah, ini maknanya bahwa Mu'adz pada waktu itu baca surat sangat panjang, melebihi panjangnya dari surat-surat atau ayat-ayat yang biasa dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dilakukan oleh Mu'adz salatnya itu adalah salat Isya pada waktu itu. Mu'adz waktu itu menjadi imam salat Isya, kemudian wa qara'a bihim bil Baqarah. Pada waktu itu Mu'adz bin Jabal salat Isya, menjadi imam menjadi salat Isya, beliau baca surat Al-Baqarah. Ya pantas kemudian ditegur demikian oleh Nabi. Makanya kata Nabi, kenapa kau enggak baca surat Al-Lail atau surat Asy-Syams? Karena salat yang dilakukan adalah surat. Beliau membaca surat Al-Baqarah awin Nisa. Di sini ada keraguan ya antara surat Al-Baqarah atau surat An-Nisa fi rakaah, dalam satu rakaat. Jadi dalam satu rakaatnya waktu salat Isya beliau membaca surat Al-Baqarah atau surat An-Nisa. Makanya ditegur oleh Nabi, dimarahi oleh Nabi, "Afattanun anta ya Mu'adz? Adakah kau ingin membuat fitnah kepada manusia?" Fasyaqawna dzalika ila Nabi. Nah, sahabat yang pada waktu itu salat bersama Mu'adz dalam salat Isya-nya yang membaca surat Al-Baqarah atau surat An-Nisa, mereka mengadu pada Rasulullah SAW. Wa qalu ya Rasulullah, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, inna Mu'adz bin Jabal ya'tina ba'da ma nanam wa nakunu fi amalina fi nahar. Ya Rasulullah, ini Mu'adz menjadi imam salat Isya di mana kita sudah capek siang hari bekerja, masih Mu'adz menjadi imam kami dalam salat Isya. Kemudian beliau membaca surat surat Al-Baqarah atau surat An-Nisa. Fa yunadi bis shalah fa nakhruj ilaih wa yaqulu alaina. Nah, jadi yang semacam ini yang tidak diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi mari kita berusaha sedikit demi sedikit, ya, sa'ah wa sa'ah, kita berusaha untuk kemudian meneladani Rasulullah SAW, mengikuti sunnah Rasulullah, ya, bagaimana dalam salat beliau, apa yang beliau baca, itu kita usahakan. Jangan kemudian kita ambil yang enak-enak saja, ya, yang ringan-ringan, yang enak-enak menurut diri kita, itu yang kita amalkan. Nah, yang kira-kira menurut kita berat, kita tinggalkan saja. Jadi kita berusaha untuk menambah terus ittiba kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah secara umum telah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian bagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Ini secara khusus Nabi dalam petunjuk salatnya mengatakan demikian, "Shallu kama ra'aitumuni usalli."
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dikatakan, ini perlu kita renungkan hadis ini. Nabi mengatakan, al-hajju qalilun war-rakbu katsirun. Kata Nabi, orang yang benar-benar berhaji itu sedikit, kata Nabi. Tapi yang bepergian haji banyak, yang berangkat haji banyak, kata Nabi. Apalagi di zaman sekarang, luar biasa daftar tunggunya orang yang mau berangkat haji. Tapi yang benar-benar berhaji, kata Rasulullah, sedikit. Al-hajju qalilun war-rakbu katsirun. Walau alima haula. Ini perkataan Umar, maaf, bukan perkataan Nabi ya, perkataan Umar. Umar mengatakan al-hajju qalilun war-rakbu katsirun. Jadi yang berhaji sedikit, yang berangkat haji banyak. Walau alima haula, kata Umar, seandainya mereka tahu annal malaika tas'ad bi a'malihim wa salatihim ta'riduha 'ala Rabbi jalla jalaluhu bi manzilatil hadaya allati yataqarrabu biha an-nas ila mulukihim wa kubara'ihim lahtammu bi tahsiniha. Seandainya mereka tahu orang yang salat, orang yang berhaji dan melakukan ibadah-ibadah yang lain kepada Allah, bagaimana malaikat naik kepada Allah membawa amal-amal mereka. Ini kan terus dilaporkan oleh malaikat. Setiap kita beramal dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Sebagaimana kita memberikan hadiah kepada atasan kita. Seandainya orang punya pandangan semacam itu, kata Umar, maka mereka akan memperbaiki ibadah mereka, sholat mereka, haji mereka. Karena kita sedang menyuguhkan atau sedang memberikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala amal-amal tersebut, yang Allah sama sekali tentunya tidak butuh ya. Tapi itu yang terjadi ketika kita sholat, itu dilaporkan oleh malaikat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya mereka tahu, kata Umar, bagaimana malaikat melaporkan amal-amal mereka naik kepada Allah, melaporkan amal-amalnya manusia ini, maka mereka akan berusaha untuk melakukan dengan sebaik mungkin. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian agar kita di dalam hidup ini memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan salat dan kesabaran. Allah mengatakan apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan mintalah kalian pertolongan kepada Allah, terutama di zaman sekarang ini ya, banyak fitnah, banyak godaan dan semacamnya ya. Kita minta tolong kepada Allah, kita tingkatkan kesabaran dan sholat kita. Jangan sampai kemudian kita yang sudah hidup di zaman sekarang penuh fitnah ini, tapi pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala justru semakin jauh, mentalitas kita semakin turun. Jangan, kita usahakan justru harus semakin meningkat agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita, membantu kita. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melapangkan dada kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan terus semangat kepada kita sekalian untuk meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.